udah lama ya gue kayaknya nggak siaran ya Mel. Iya. Jadi hari ini, iya gue ditemenin sama 2 orang. Ada Amel, ada Jose. Hai semua. Jangan lupa ini hari Hai. Sabtu semua harus bahagia ya. Ini weekend. Yoi. Oke, nah hari ini tuh akhirnya siaran lagi gue. Terus hari ini kita bakal happy banget nih karena di sini kita punya bintang tamu yang akan membawakan apa nih hobi-hobinya, menceritakan hobi-hobinya, terus mengarah ke olahraga-olahraga juga ya, Emel ya? Iya, sehat banget ya. Boleh. Kalau gitu, Josie boleh dong dikenalin nih abangnya nih. Oke, siap. Jadi hari ini kita kedatangan tamu namanya Pak George Suryo Purnomo. Nah, dia ini alumni Teknik Sipil Unpar angkatan 1986. Dia pernah menjadi bagian dari HMS Unpar periode 1987 sampai 1989, Ketua Kemah Sipil Unpar 1988, Mahitala Unpar tahun 1988, BPM FT Unpar 1999. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ternyata banyak sekali ya organisasi yang diikuti sama Bang George. Oke deh, tanpa berlama lagi nih, langsung aja kita sambut Bang George. Halo Bang. Halo Bang. Nah. Halo Bang, weh, akhirnya kita bertemu nih. Nih, gimana Bang kabarnya Bang? Baik. Gimana Bang? Kenapa? Masih study from home atau apa nih? Oh, masih Bang. Masih Bang. Masih. Gimana nih Bang, pandemi kan kemarin PSBB udah nggak ada, tiba-tiba ada PSBB lagi nih, berarti kegiatan di rumah aja ya Bang ya? Enggak, kebetulan aku masih actively ya all aja. Oh gitu, ternyata aktivitasnya masih keluar ya. Beda sama kita ya, kayaknya Amel Josi di rumah aja kita ya, tidur. Tidur kelas. Terus berarti abang sekarang kegiatannya apa Bang kalau lagi pandemi gini? Masih ya, yang pasti kan sekarang kegiatan di office pasti berkurang gitu ya. Yeah. Terus kalau olahraga sport masih rutin. Cuma saya balance biasanya, jadi kalau saya ada long endurance di weekend, saya justru sometimes saya ganti sama weekdays gitu, karena kalau weekend semua mayoritas tempat-tempat buat training segala gitu penuh orang ya. Jadi saya menghindari kerumunan gitu loh. Oh gitu. Kita switch aja gitu. Yang penting ya stay healthy, stay fit aja gitu. Benar. Aja lu. Kegiatannya sangat-sangat bermanfaat. Nanti bakal kita tanya lebih lanjut ya Bang ya. Nah, kayaknya Jose kepo nih. Mau nanya apa nih Jos? Wah, kita kan udah denger nih Bang. Kalau Bapak ini punya hobi ngoleksi musik dan juga suka baca gini, terutama Tintin. Nah, ini Bapak bisa mulai punya koleksi Tintin ini dan membaca ini gimana Pak? Bisa diceritakan itu mulainya dari mana gitu Pak? Wah, kalau hobi baca dari kecil. Karena ayah saya hobi banget membaca gitu loh. Jadi beruntung almarhum selalu update saya sama adik saya. Adik saya itu arsitek 87 di Parahyangan juga. Jadi, dari kecil kita udah biasa baca komik, baca novel kecil kayak Dimas Kawan apa segala gitu. Ya namanya hobi yang bermanfaat ya sampai sekarang gitu. Nah, kebetulan ya makin kesini ya makin banyak kan. Kalau komik nggak cuma Tintin, ada manga, macam-macam segala gitu kan. Nah, kalau yang spesifik Tintin, ya kebetulan karena di Indonesia nih ada komunitas Tintin Indonesia. Jadi, lumayan banyak anggotanya, hampir ratusan lebih mungkin gitu ya, yang punya minat yang sama. Gitu. Jadi nggak sendirian, banyak temannya lah. Gitu. Berarti Bapak ikut komunitasnya itu juga ya Pak? Iya, komunitas Tintin Indonesia mungkin udah hampir 15 tahun lebih kali ya di sini juga. Dan
walaupun Tintin itu kan diciptakan sekitar tahun 40-50 ya justru ya. Jadi Hergé itu udah umurnya dia udah 100 tahun lebih gitu loh ya kalau dia masih hidup gitu loh. Tapi karyanya sampai sekarang ya bisa dibilang abadi. Walaupun komik yang diciptakan cuma 24 kalau nggak salah. Yang ke-24 nggak selesai gitu ya. Tapi entah gimana penggemarnya penggemarnya sampai sekarang masih beragam umurnya, bukan cuma yang ngikutin dari tua gitu, tapi yang kaum muda juga ada yang ngikutin juga ternyata. Oh gitu. Berarti dari dulu, dari zaman kuliah juga udah ngoleksi-ngoleksi gitu ya Bang? Tentang Tintin? Ya, dulu kalau beli komik-komik murah ya mesti nabung kan. Kan uang saku uang saku saya dulu mesti disisikin buat beli kaset sama buat beli komik tuh di komiknya di mana sih, di Palasari ya Pak nggak salah. Nggak tahu masih ada apa enggak tuh. Kalau beli kaset ya kita nongkrongnya bisa di Polis Dago kalau masih ada, atau di Veteran Jalan Bungsu, macam-macam lah. Karena di Bandung kebetulan kan kaset terus sama buku banyak banget sumbernya. Gitu. Di buku bekas saya dulu saya suka nongkrong di Cikapundung tuh kalau nggak salah ya. Oh iya. Buku. Saya nggak tahu tuh sekarang masih ada apa enggak. Gitu. Cikapundung masih ada Bang, sekarang malah lebih bagus. Di situ ya Bang dulu nongkrongnya Bang ya. Terus berarti kalau suka musik juga dari dulu juga ya Bang ya? Dengar-dengar gitu. Iya, musik kebetulan juga saya dulu masih ya waktu kecil masih dilesin piano, main organ buat gereja macam-macam segala gitu. Terus ya koleksi kaset udah dari SMP kali ya, sampai ya lanjut sampai sekarang kaset, CD, vinil kayak gitu-gitu. Tuh Bang, kalau boleh tahu yang di belakangnya Abang tuh dari kapan tuh Bang koleksinya banyak banget kayaknya Bang? Itu dari SMP. Dari SMP masih ada Bang sampai sekarang Bang? Masih ada. Justru saya masih rutin beli ya. Maksudnya justru kaset-kaset bekas itu masih banyak beredar di sekarang gitu. Karena kaset pita analog itu kan abadi ya, maksudnya karakteristik suaranya juga beda sama digital gitu. Justru dulu yang kasetnya dulu saya cari nggak ada, ya masih bermunculan sekarang di pasar bekas gitu. Gitu. Koleksinya bisa dilihat ya teman-teman ya, semuanya penonton banyak banget. Kayaknya koleksi gue kayak gitu udah hilang semua deh Mel, kayak nggak tahu kemana. Kalian mungkin udah ke Spotify semua kali. Iya benar. Apalagi kan sekarang toko kaset tuh kan udah sangat-sangat jarang ya Bang ya, bahkan banyak yang itu biasanya beli di mana Bang kalau sekarang gini nih Bang? Di sosmed banyak, di Tokopedia, sometimes di sosmed lah kebanyakan, karena komunitasnya juga ada. Komunitas kolektornya tuh masih ada ya, ada yang seumuran lo saya, ada yang di atas saya segala gitu. Karena terus terang nggak semua musician itu ada di Spotify ya. Betul. Nggak semuanya gitu. Bahkan ada 1-2 misalnya ngetop banget, dia belum tentu ada di Spotify, jadi mesti cari fisiknya gitu. Oh gitu. Ini berasa nostalgia ya kalau ngeliat Tintin, ada kaset pita itu kayak dulu masih merasakan sih saya. Nggak tahu nih Amel sama Josie ngerasain nggak dulu? Masih kalau gue. Masih ya? Ya, masih lah sedikit lah. Tapi suaranya juga masih bagus ya Bang meskipun disimpan gitu Bang. Justru kalau kaset mesti periodically di spin ya. Kalau enggak dia nanti ada jamurnya atau apa gitu loh. Oh, jadi segini banyak Abang ya nggak pasti jatuhan temponya pasti bisa tapi maksudnya salah satu cara maintenance-nya seperti itu. Gitu. Ini pelajaran ya buat kita ya. Nggak tahu nih, saya kadang-kadang kalau misalnya di setel udah lama gitu kan kayak suaranya udah gak ada suaranya gitu Bang. Kalau jokingnya mungkin kalian tanya mau putar di mana ya? Mungkin kasetnya punya tapi playernya nggak ada kali. Iya bisa juga. Terus selain ngoleksi musik dengan baca komik, manga dan segalanya tuh apalagi Bang? Kalau misalnya ke arah yang semacam itu hobi Bang?
Eh, Terus terang hobi saya salah satu lagi tuh sport ya, maksudnya sport. Jadi sebenarnya sebenarnya interest itu dari kecil sampai sekarang masih tetap eksis, baca, dengerin musik, sama sport gitu. Nah jadi waktu saya SMA di Canisius, kemudian di Canisius saya dulu masuk Kanimon, jadi naik gunung gitu, saya naik gunung dari SMA. Terus kebetulan waktu di Unpar ada Maitala, saya join Maitala. Nah Maitala itu abadi ya, jadi sampai sekarang juga masih actively lah sebagai anggota lama di sana. Nah kemudian setelah bekerja tetap olahraga, maksudnya nggak terlalu intens sampai anak-anak waktu itu udah lumayan agak besar ya, SD gitu loh. Nah, terus kemudian saya mulai balik lagi naik gunung. Jadi kalau dulu naik gunungnya sama anak-anak saya bawa di panggul sama bawa saya tuntun naik gunung anak-anak masih kecil gitu. Nah, terus untuk gunung-gunung yang jauh kan saya nggak bisa bawa dia, jadi saya mesti traveling sendiri. Terus karena dulu saya kerja di Carrefour sejak 2002 kalau nggak salah. Nah, Carrefour itu multinational company. Jadi kita bisa range cutinya itu quite bisa di arrange lah gitu loh. Nah, jadi waktu itu saya aktif di ekspedisi mountaineering ke Nepal, ke Amerika Selatan, macam-macam lah gitu loh. Setahun sekali lah ya ekspedisi 3 minggu, 1 bulan off dari office gitu. Nah, sampai satu hari tahun 2012 kalau nggak salah, Carrefour Indonesia di acquired sama Pak Khairul Tanjung. Jadi jadi Indonesian company, jadi local company, bukan multinational company lagi. Jadi terpaksa saya mesti arrange dengan situasi yang sekarang. Nah, saya pindah olahraga. Saya pindah olahraga ke endurance. Maksudnya naik gunung bisa berlari gitu loh ya. Kalau dulu kan kita naik gunung, misalnya naik Gunung Semeru mesti 3 hari 2 malam, atau naik Rinjani 3 hari 2 malam. Mungkin sekarang kalau kita naik ke Semeru mungkin cuma dalam beberapa belas jam bisa gitu loh. Karena cutinya udah nggak bisa panjang lagi gitu loh. Nah, setelah naik gunung, setelah saya join di olahraga endurance itu macam-macam. Ada Ironman, kalau tahu ya, triathlon Ironman, terus ada cycling yang Audax ya, Audax tuh cycling yang 2 sampai 200, 300, 400, 600, atau sempat saya ikut di Paris itu 1.200 misalnya. Nah, itu jadi yang tadinya saya bisa ekspedisi tahun dalam waktu yang cukup panjang, nah ini terpaksa ya saya pilah-pilah gitu loh, tapi duration-nya bisa panjang. Nah, dengan seperti itu mau nggak mau jadi mesti punya jadwal sport yang reguler lah gitu loh. Tapi ya nggak ngoyo, namanya juga yang penting kan stay healthy, happy gitu. Ya, teman-teman jangan loyo ya. Mel, Jose jangan loyo. Nah, ini denger ceritanya abangnya udah kayak, wah, pingin kayak gitu ya olahraga, terusnya pingin ya. Iya. Pingin. Terus Bang, selama pandemi kan kayak ekspedisi tuh agak sedikit sulit ya Bang. Jadi penggantinya tuh apa Bang? Jadi terus terang pandemi ini kan hitnya ke seluruh sektor ya. Betul. Kayak pendidikan, terus ada bisnis, salah satunya olahraga. Nah, olahraga tuh sangat terpukul lah ya. Maksudnya olahraga pasti ada event gitu ya. Jadi bisa dilihat hampir sampai tahun ini tidak ada event sama sekali, dan itu skalanya bukan skala cuma nasional tapi global gitu. Industrinya juga kena semua. Jadi bukan cuma atletnya tapi total industri gitu. Nah,
cuma sejak bulan Maret lalu atau April gitu ya, nah beberapa event dia melakukan virtual race namanya. Kalau mungkin tahu juga virtual race gitu. Jadi virtual race itu bisa dilakukan di mana saja dalam satu kurun waktu yang sudah ditentukan, gitu loh. Jadi sebenarnya race itu tetap ada, tapi dilakukan secara virtual gitu. Nah, mungkin untuk orang-orang yang sudah biasa berolahraga gitu ya secara rutin, terus kayak saya biasa saya training sendiri, terus ada event seperti ini ya malah memfasilitasikan yang tadinya saya harus pergi kemana untuk ikut race ya dengan virtual ini bisa gitu loh. Nah, jadi saya pikir itu di industri olahraga tuh sudah mencarikan bentuk yang lain untuk memfasilitasikan orang-orang yang ingin tetap bukan ekspresi ya. Soalnya kalau orang latihan terus tapi nggak pernah race, kadang-kadang suka orang boring. Jadi race itu kan kayak rewards gitu loh ya, bukan jadi juara lah. Kalau juara podium itu kan kategorinya atlet gitu ya. Tapi orang biasanya tuh pengen gue latihan terus gue ikut race. Kalau finish happy, kalau nggak finish ya kita evaluate kenapa kita nggak finish gitu misalnya. Memacu gitu ya. Kenapa? Memacu gitu ya Pak jadinya, memacu. Ya kalau aku bilang sih rewards ya. Jadi kalau kita latihannya benar, ya nanti finishnya bagus. Kalau latihannya nggak benar ya bisa jadi nggak finish. Bang, keren deh Bang. Itu kan tadi berarti Abang sering ekspedisi ke berbagai negara. Boleh diceritain nggak Bang yang paling berkesan gitu supaya mungkin teman-teman kita jadi termotivasi juga. Teman-teman yang suka untuk pergi-pergi kayak Abang nih Bang. Ya kalau kamu pergi 3 minggu 1 bulan, semua tempat pasti berkesan ya. Gitu loh. Juga sih. Cuma aku kasih contoh dua. Jadi kalau yang di dalam negeri, yang cukup panjang waktu itu aku ke Luser. Kalau tahu Gunung Luser di Aceh itu. Itu salah satu one of the yang bukan dilindungi ya, mungkin diakui di dunia sebagai salah satu the biggest biodiversity forest in the world. Ya, jadi ke Luser itu kita naik gunungnya aja 9 hari. 9 hari baru sampai ke puncak gitu. Turunnya saya dulu naik 9 hari, turunnya 5 hari gitu loh. Ya tiap hari kamu bangun istilahnya bangun subuh, masak, packing, jam 7, jam 8 udah jalan. Nanti menjelang gelap udah berhenti, buka tenda. Kayak gitu selama 9 hari terus. Berkesannya kenapa? Karena yaitu perjalanannya panjang sekali itu dan benar-benar pemandangan, terus hutannya, melewatin banyak sekali sungai, harimau juga masih ada gitu lah ya. Serius. Ya kita nggak harapin ketemu harimau, tapi jejak saya sempat ketemu. Kotoran juga kotoran masih basah ya, jadi kita tahu lah ini mungkin baru tadi malam atau apaan gitu ya. Itu indah banget, maksudnya gila lo di Indonesia kita punya itu gitu ya. Nah kalau di luar negeri terus terang saya pernah ke Nepal, terus ke India, Timur China Barat berbatasan sama Kazakhstan segala gitu ya. Remote area gitu. Ya sangat berkesan. Kenapa? Karena saya join dengan International Expedition Group gitu loh. Jadi ya mungkin saya satu-satunya orang Indonesia bisa gabung sama teman-teman dari negara lain yang pingin daki gunungnya, yang nggak ada di negara kita ya, nggak ada salju, cuma ada di Irian kan. Kalau di tempat lain nggak ada gitu loh. Nah jadi ya pengalaman berharga, bisa belajar banyak sama mereka juga gitu loh, dan terus terang alamnya beda sama kita gitu loh. Terus ketemu suku bangsa, bukan suku bangsa loh, bangsa yang
bangsa yang berbeda, yang sangat welcome sama kita juga gitu loh. Jadi kalau kita sebenarnya kalau ke alam gitu ya, wilderness mau di negara manapun juga, pengalaman saya sih semua sangat welcome. Orang-orang di gunung di pelosok sana tuh sangat ramah, sangat welcome sama kita. Jadi selain mendaki juga masih banyak penduduk di daerah sana ya Bang? Kalau di Nepal, mereka memang kan hidupnya sampai di ketinggian bisa dikatakan 3-4 ribu gitu masih ada ya. Sherpa, suku Sherpa segala gitu mereka kan tinggal di high altitude. Makanya ekspedisi ke Everest, ke Himalaya segala gitu banyak disupport sama suku Sherpa karena mereka secara fisik udah lahir dan hidup di ketinggian gitu loh. Oh, kayak gitu. Nah, terus waktu saya ke Mustagata tuh 7.000 something di perbatasan di China, perbatasan dengan Kazakhstan segala gitu. Itu negara China ya, negara China. Tapi kalau kita lihat face-nya itu face Timur Tengah, Asia Tengah. Gitu loh. Jadi kalau baca sejarah itu ya memang zaman Kubilai Khan sama Perang Salib itu ya ketemu di situ, tarik garis lurus, tinggal dipilih kamu mau ikut ke China apa mau ikut ke Kazakhstan gitu. Tapi face-nya segala gitu ya bukan seperti orang China gitu. Oh iya. Oke. Bang, nih kalau saya lihat-lihat nih Bang, untuk event-event kayak endurance gitu, kalau nggak salah Bang pernah mengikuti event UTMB ya, yang kayak di Swiss itu, yang kalau nggak salah perwakilannya cuma 18 orang dari Indonesia. Itu bisa diceritakan Bang, kayak gimana itu? Saya pernah ikut yang tahun 2000 berapa ya? Sampai lupa tuh 2017 apa 18 gitu loh. Yang itu jadi kalau ikut UTMB itu sebenarnya satu event ya namanya Ultra Trail Mont Blanc gitu loh. Nah, itu jaraknya ada beberapa. Jadi ada yang OCC 50 kilo, terus ada CCC 109 kalau nggak salah, terus ada TDS, itu saya ikutnya TDS 119, terus yang full ada UTMB 170, itu kilometer ya. Nah, terus ada lagi di atasnya itu PTL, itu 320 kalau nggak salah, 320 kilo. Tapi itu tim bertiga lah istilahnya gitu. Bertiga. Itu jalan ya Bang ya? Atau menggunakan tepatnya sih lari. Teorinya harusnya lari gitu loh. Itu lari karena waktunya ya kalau jalan pasti nggak keburu ya, mesti lari lah. Jadi ya kalau pas tanjakan mesti jalan cepat segala gitu. Tapi kalau pas turunan ya usahain kalau bisa lari ya lari. Oh gitu. Ini ngebayanginnya udah capek duluan Bang, tapi wah hebat ya. Bayangin jalannya aja gitu. Kayak saya dari gedung PPAG ke depannya udah Enggak lah. Kamu nggak ikut Maitala sih ya. Maitala itu kita olahraga standar dari kampus ke Kebun Celut tuh 2 kali lah. Hebat, itulah orang-orang kalau udah itu energinya masih berkumpul. Ini yang saya aja masih muda aja udah kayak udah mah. Nah itu kepilihnya gimana tuh Bang? Bisa atau Abang mendaftar atau dari komunitas gitu Bang? Terus... Jadi kalau ikut yang kayak event UTMB itu kan event di luar negeri ya. Istilahnya salah satu event terbesar ultra trail running lah di dunia. Tapi bukan cuma UTMB, banyak event yang lain. Nah, kalau kita mau ikut UTMB, itu kita harus ikut event-event yang lain. Istilahnya kalau kita mau ikut UTMB, kita mesti pernah finish di 3 event, ya 100 kilo. Jadi misalnya kita mau ikut 170 kilo, nah kita udah pernah harus finish di event 100 kilo dulu. Ada 3 event yang harus kita finish, baru bisa kita daftar. Nah, cuma karena peminatnya ini banyak, UTMB ini yang mau ikut seluruh dunia gitu. Jadi kita udah
udah finish 3 kali event 100 kilo lari ya, itu mesti diundi. Jadi belum tentu dapat, mesti diundi gitu loh. Tahun ini ikut undian nggak dapet, ya udah tahun depan mesti ikut lagi. Tapi mesti finish 3 event lagi, baru bisa daftar. Nah, kalau nggak dapet lagi, biasanya tahun ketiga dapet istilahnya privilege buat langsung masuk gitu. Oh, gitu. Ternyata butuh proses Jadi nggak bisa. ya, Jadi untuk ikut itu nggak bisa langsung. Ada apa istilahnya, ada seleksinya dulu lah. Lalu finish ini dulu baru bisa ikut. Oh gitu. Ternyata prosesnya cukup panjang ya Bang ya? Banget. Kalau Abang tuh gimana Bang? Apakah menjadi salah satu yang langsung keterima itu Bang? Kenapa? Apakah menjadi salah satu yang langsung keterima atau harus try again next year gitu Bang? Yang waktu TMB itu. Oh, waktu itu kebetulan saya pilih TDS yang mungkin peminatnya nggak membludak seperti yang UTMB, jadi ya langsung bisa dapat. Oh gitu. TDS tuh kepanjangan dari apa ya, Pak? Wah, aku lupa, itu bahasa Prancis panjang. Oh, bahasa Prancis. Bahasa Prancis tuh. Oh, itu di daerah mana Bang kalau boleh tahu waktu melakukan TDS? Di UTMB itu di startnya itu di Chamonix. Chamonix itu satu desa kecil di Prancis lah gitu. Nah, tapi eventnya itu kalau yang komplit itu dia ngelewatin 3 negara. Jadi Prancis, Swiss, sama Italia. Gitu. Jadi kalau kamu ikut 170 km itu, kamu lari di 3 negara itu. Itu diberikan jangka waktu gitu Bang atau? Iya, kalau UTMB sendiri kalau nggak salah 170 km itu kita harus finish di bawah 48 jam kalau nggak salah. 48 jam, iya. Berarti kecepatannya tidak boleh kalah dengan mobil ya kalau begitu. Ya mobil nggak bisa lewat sih di gunung. Itu gunung semua tuh. Oh gitu. Ya. Itu beneran di dalam gunung gitu. Oh. Ya mungkin ada sebagian yang jalan raya mungkin paling 10% ya, tapi 90%-nya ya di gunung. Jujur Bang, saya kira tuh kayak di cities gitu deh, urban cities. Bukan. Di gunung di ya, gunung, iya di gunung. Jadi misalnya kayak naik Tangkuban Perahu itu bukan lewat jalan rayanya, tapi lewat lewat Jayagiri gitu. Iya. Anggapnya jalan tikusnya gitu ya Bang ya? Seperti ya itu. Tikus gede lah. Jalannya gitu Bang. Jalannya 2 meter, lebar jalannya kira-kira 2 meter gitu. Tapi jalan-jalan itu kan di pegunungan Alps ya, kalau tahu. Iya. Itu jalanan mungkin udah ribuan tahun menurut saya gitu. Ya kan digunakan oleh istilahnya petani, peternak atau siapapun juga yang berseliweran di satu negara ke negara yang lain gitu. Itu harusnya dingin banget dong ya Bang di situ. Iya. Gunungan Swiss gitu. Banget. Wah. Cuacanya ekstrim sih. Kalau lagi pas siangnya ya bisa panas sekali gitu loh. Tapi kalau malam sampai subuh terutama ya freezing gitu. Berarti dari berapa tadi 48 jam itu ada waktu istirahatnya kalau malam ya Bang ya? Atau enggak? Waktu istirahatnya kita tentukan sendiri. Jadi sebenarnya itu nanti di 170 kilo itu nanti ada beberapa checkpoint lah ya. Misalnya checkpointnya ada 10 gitu loh. Nah, masing-masing checkpoint itu juga ada batas waktunya. Jadi checkpoint yang pertama misalnya kita harus finish dalam waktu 4 jam gitu loh. Nanti checkpoint 2 8 jam, checkpoint ketiga sekian jam gitu. Jadi bisa saja kita nggak lolos di checkpoint 4 atau 5 karena waktunya udah habis. Oh gitu. Kalau nggak lolos gitu gimana Bang? Didiskualifikasi atau? Gimana, Bang? Ya udah, ya namanya kita istilahnya DNF, do not finish. Tapi Abang berhasil ya Bang ya untuk Waktu itu aku kebetulan enggak, karena waktu itu cuacanya memburuk gitu loh ya. Jadi terpaksa stop di tengah jalan. Gitu.
Ya kalau buat saya yang penting kan safety first, yang kayak gitu-gitu lah ya. Oh iya benar Bang. Jadi pengalamannya ya Bang yang penting diambil ya Bang. Kemudian Ya. Wah, keren banget jujur ini wah. Terus Bang, kalau Abang kan udah sering anggapnya mendaki ya Bang ya. Apa bedanya kalau di luar negeri sama di dalam negeri nih Bang? Ataukah sama saja Bang atau gimana? Kondisinya? Jelas beda lah ya. Jadi bisa dibilang, ini sorry kalau saya criticize sekarang kalau kita naik gunung di Indonesia, saya ngelihatnya sangat nggak nyaman. Kenapa? Karena mayoritas semua gunung di Indonesia menurut saya udah kotor. Kenapa? Karena banyak sekali yang naik gunung di sana. Ya, jadi pada saat dulu, 15-20 tahun lalu, saya naik gunung, dulu orang yang naik gunung dari zaman saya dulu sama sekarang, tuh jumlahnya mungkin bisa 10 kali lipat. Betul. Orang yang naik gunung gitu. Nah, cuma sayang sekali banyak sekali yang nggak aware masalah kebersihan tadi. Jadi terus terang kalau saya pribadi sekarang kalau naik gunung jadi untuk camping saja males gitu loh ya, karena mayoritas tuh kotor. Gitu. Nah kebetulan ya saya sportnya ultra trail running, ya jadi saya naik gunung nggak perlu harus nginep, packing gitu. Berlari aja udah cukup gitu. Bahkan misalnya saya naik gunung gede, bisa sekali latihan bisa 2-3 kali naik gunung gede, turun gitu. Jadi nggak perlu sampai nginep karena situasinya nggak nyaman. Nah sayang sekali, padahal kita kan Indonesia nih letaknya di Ring of Fire ya. Maksudnya kita ini kan di sabuknya banyak sekali gunung berapi gitu. Kita banyak sekali gunung. Gunung kita itu semuanya bagus banget. Semuanya bagus gitu. Tapi sayang kalau nggak dijaga gitu. Sampahnya di mana-mana, ya semuanya mengeluhkan hal yang serupa gitu. Sayang, itu aja yang saya sayangkan gitu loh. Nah kalau di luar negeri itu relatif kalau saya bilang bersih. Poinnya kalau menurut saya 2. Jadi yang satu kesadaran pendakinya sendiri udah tinggi gitu loh. Kesadaran pendakinya sendiri ya itu udah tinggi. Terus yang kedua law enforcement-nya, dendanya gitu. Dendanya parah. Gitu. Dendanya parah. Jadi misalnya kalau misalnya kita ke Aconcagua ya di Amerika Selatan itu, kita kalau istilahnya naik Aconcagua, kita mesti BAB nih ya, kita punya PU, itu kita harus bungkus, kita kumpulkan, kita bawa tuh. Setiap hari gitu. Ya kita bawa. Nanti setelah selesai ekspedisi baru kita buang di tempatnya. Gitu. Jadi sepanjang Aconcagua itu semua bersih. Gitu. Dan itu rules-nya. Gitu. Oh begitu. Ya kita harus terima, harus ikutin rules-nya seperti itu gitu loh ya. Iya, benar sih Bang. Benar. Bang, jujur saya kira maaf ya Bang, punya itu digali terus dimasukin gitu, ternyata di bawah ya Bang ya hingga selesai ekspedisi ya? Kalau di bawah 3.500 meter kita masih bisa gali tanah. Iya Bang. Kita kita timbul kembali. Tapi kalau udah di atas 3.500, 4.000 itu kan udah batu semua kan? Iya betul. Kan kita nggak bisa gali. Iya. Nggak bisa gali gitu loh. Tapi kalau nggak perlu diceritain teknisnya di sini caranya gimana gitu ya, tapi kayaknya nggak perlu sih Bang. Prinsipnya mesti dibawa. Gitu. Oh iya. Bahkan saya pernah di Amerika itu naik Rainier itu, kita waktu turun itu juga dicek sampahnya mana. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih lihat sampahnya, which is impossible, kita naik gunung hampir 10 hari, kok pulang nggak bawa sampah, kan nggak mungkin gitu. Itu dicek ya Bang ya? Ya dicek lah. Gitu loh. Masing-masing, kamu sampahnya mana? Kalau kita cuma istilahnya bungkus permen aja, kan nggak mungkin. Gitu. Kamu selama 10 hari mendaki, cuma punya sampah sekian kecil kan nggak mungkin. Sangat ketat ya Bang berarti ya Bang ya? Ya mesti ada itu gitu loh. Di sini terus terang
law enforcement-nya juga kurang, ya. Walaupun setiap gunung tuh ada komunitas pendaki juga yang berusaha untuk mengedukasi pendaki-pendaki yang datang gitu. Tapi jumlah pendaki yang istilahnya naik gunung sama yang disiplin nggak seimbang menurut saya. Jadi sampahnya tiap saat makin terakumulasi gitu. Betul. Oh. Bang, kalau abang kan salah satu pecinta yang mendaki gunung, habis itu olahraga endurance seperti itu. Nah, untuk kayak misalkan ikut event-event gitu yang harus lari jarak jauh 100 km atau berapa, itu selain latihan, itu perlu ada pantangan makan atau apa nggak sih untuk fisik gitu, Bang? Jadi sederhana aja. Jadi hitungannya sederhana aja. Kalau kita mau ikut event yang semakin lama eventnya, berarti daya tahan tubuh kita mesti cukup, gitu loh, ya kan? Nah, ibarat mobil, kalau kita mau pergi keluar kota, kita mesti isi bensin yang cukup banyak, gitu loh, ya kan? Nah, tapi badan kita ini cuma bisa 1 jam itu mendigest ya. Makanan tuh kira-kira cuma 200 kalori. Gitu, ya. Nah, sedangkan kita kalau mau ikut event yang panjang, kalori yang kita butuhkan kan semakin banyak. Nah, jadi kita harus disiplin makan dan minum, gitu loh. Nah, mungkin kalau kita cuma lari 10 kilo, yang eventnya cuma selesai 1,5 jam, kita bisa tuh nggak makan, nggak minum. Nanti kalau udah finish, baru kita makan dan minum, gitu ya. Tapi kalau kita ikut event 100 kilo lari, atau misalnya saya pernah ikut event 200 kilo lari, gitu misalnya. Nah, itu kan setiap jam, itu kita mesti istilahnya refuel. Refuel itu makan, sama minum, dehidrasi ya, minum terus, gitu. Nah, terus kemudian kalau lebih dari 1 hari, ya kita mesti pasti ngantuk kan, capek segala gitu. Nah, itu mesti disiasati. Kalau saya namanya power nap gitu. Jadi kalau udah ngantuk, berhenti dulu, tidur dulu kira-kira 5-10 menit, jemin matanya, bangun. Ya ampun. Gitu loh, terus jalan lagi gitu loh. Jadi kalau tadi ditanya tidurnya berapa jam, ini nggak bisa hitungan jam karena nanti bisa nggak finish waktunya. Nah, itu semua kan dilakukan pada saat eventnya. Nah, itu mesti dilatih sebelumnya lah, istilahnya gitu. Dilatih bagaimana sanggup berolahraga dengan jangka waktu yang lama. Dilatih dalam jangka waktu yang lama itu juga disiplin makan. Gitu. Saya punya kelemahan, saya suka akut gitu ya. Nah, dulu saya juga suka bandel. Nanti aja makannya, nanti aja minumnya gitu. Nah, nanti kalau asam lambungnya udah naik, udah parah, malah nggak bisa teruskan. Jadi latihan itu bukan cuma sportnya, tapi nutrisinya juga dan lain-lain gitu. Nah, makanya itu bagian dari proses olahraga endurance itu tadi. Gitu. Ternyata hari ini kita dapat masukan nih buat teman-teman ya, jangan telat makan, mungkin ya dijaga makannya, apalagi kan sekarang lagi pandemi gini ya Bang, jadi lebih baik makan teratur, banyak minum ya Bang ya. Ya iyalah. Terus kalau misalnya mendaki gitu, apakah keluarga Abang juga ikutan Bang, atau Abang aja nih Bang yang suka? Gimana? Kalau mendaki gitu Bang, kayak keluarga ikut juga Bang, atau Abang aja yang suka gitu Bang? Kalau yang jauh-jauh gitu, saya biasanya sendiri. Sendiri. Gitu ya. Saya sendiri. Tapi anak-anak, karena dari dulu kecil saya ajak naik gunung, beberapa kali saya naik gunung bareng sekeluarga. Saya kayak ke Semeru, ke Merapi, ke Sumbing, ke Merbabu, gitu loh ya. Terus saya bareng sama mereka, karena mereka udah gede juga gitu kan. Iya. Terus
winter 2 tahun yang lalu deh. Saya berdua sama istri saya winter trekking ke Nepal. Berdua aja waktu winter gitu loh. Kita trekking ke Nepal gitu loh. Buat ganti suasana karena saya biasa ke sana waktu monsoon. Monsoon itu dari summer ke fall itu sama winter beda cuacanya gitu nih. Jadi ya kita pergi ke sana gitu. Terus Jose mau nanya apa Jose? Nah, boleh deh. Kalau gitu, ini kan Bang, kita lagi di masa pandemi nih, Bang. Udah gitu, ya tentu kita pasti nggak keluar-keluar rumah. Habis itu, saya juga yang sendiri sebenarnya sering badminton atau futsal juga sekarang kan berhenti. Nah, untuk jaga supaya kita tetap ada olahraga nih, ada tips atau trik gak gitu buat kita anak muda yang zaman sekarang nih, yang notabene itu suka kaum rebahan lah gitu. Jadi gini, apa namanya? Ini juga lucu ya. Maksudnya prosedur protokol pandemi itu kan sederhana aja. Cuci tangan, pakai masker, sama jaga jarak kan, distancing gitu loh ya. Nah itu kan kita lakukan pada saat kita keluar dari rumah lah, gitu loh. Supaya istilahnya itu adalah untuk kita dan juga untuk orang lain sebenarnya, gitu loh. Kita kayak pakai masker, distancing, segala itu sebenarnya bukan buat kita tapi juga buat orang lain. Karena yang disebut OTG itu kan sederhana. Orangnya tuh nggak sakit, antibodinya oke, tapi si COVID-nya nempel, gitu loh. Nah kalau kita lakukan protokol, maka kita berkeliaran istilahnya membawa COVID itu kalau nempel ke orang lain yang daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada kita kan dia bisa kena kan. Ya. Kalau saya pemahaman saya seperti itu. Nah makanya protokol keluar tetap harus dilakukan. Nah tapi ada yang bilang, orang bilang ya gimana gue mau olahraga kalau gue pakai masker, gitu ya, gimana mau napas dan lain-lain seperti itu. Sejak pandemi saya tetap melakukan olahraga di luar. Kalau saya pasti bisa keluar, saya pakai masker. Saya lari pakai masker, naik sepeda, saya juga pakai masker. Ya. Berat, ya berat. Lembat, lebih. Gitu. Kan kita nggak bisa. Oh dulu gue lari gue kenceng nih, sekarang gue pakai masker, gue jadi pelan. Ya wajar dong kalau jadi pelan. Yeah. Bukan terus tetap cepet maskernya gue buka. Mungkin saya sehat, kuat, tapi kalau droplet saya kena orang lain, gimana? Nah, jadi buat saya, olahraga tetap bisa dilakukan, nggak harus rebahan di rumah, gitu loh. Tapi kalau kita nggak, maksudnya kalau kita nggak fit, nggak sehat, justru, the window is open. Betul. Nah, kebalikannya juga, olahraganya nggak boleh terlalu peak, terlalu fatigue gitu loh ya. Nah kalau pas terlalu fatigue juga, the window is open, COVID-nya masuk, ya udah bisa kena gitu. Kira-kira sebenarnya itu. Jadi olahraga tetap dilakukan, ya porsinya mungkin disesuaikan gitu ya. Istirahatnya cukup, makannya juga, dan jalankan protokol. Gitu. Buktinya Donald Trump apes kan? Finally apes dia. Nih ya teman-teman, jadi banyak ya saran yang bisa yang tadi disampaikan Bang George ya, selain kita cuma di rumah, olahraga tuh harus tetap, ya termasuk saya nih yang mendengar, harus olahraga berarti ya. Makan tuh teratur, jangan lupa minum juga. Terus buat teman-teman yang suka olahraga tuh boleh, tapi itu protokol. Kalau misalnya ngerasa dirinya, oh gue lambat, nah itu wajar. Jadi yang penting kita masih olahraga gitu teman-teman. Terus Bang, sepertinya ini pertanyaan terakhir, spesial Bang. Karena waktu ini sudah mepet nih Bang. Ini kan pertanyaan terakhir. Kalau misalnya kilas balik ke masa-masa kuliah dulu nih Bang. Apa sih Bang pengalaman yang nggak bisa dilupakan di Unpar nih Bang, Sipil Unpar? Di Sipil Unpar?
Iya bang. Nggak pernah bisa dilupain. Iya bang. Itu gampang. IP-nya anak sipil kecil-kecil. Seriously. Jadi waktu zaman saya, ya nggak tahu sih ya. Mungkin kurang pinter atau gimana gitu loh. Tapi yang pasti kalau zaman saya dulu IP-nya tuh nggak bisa tinggi-tinggi gitu loh. Istilahnya kalau yang bisa 3 bla 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 tuh dihitung dengan jari lah gitu loh. Angkatan saya yang pertama kali mungkin 4 tahun kalau nggak salah. Ya, jadi di atas saya nggak pernah ada yang 4 tahun. Tapi di bawah saya mungkin ada yang bisa 3,5 tahun atau apa. Kita dulu SKS masih 160. Aku nggak tahu sekarang kalian berapa. Kita lebih sedikit bang, lebih nggak sedikit banget, cuman dikurangin sedikit. Ya, kita 160 dan gilanya mata kuliahnya banyak banget, gitu ya. Bisa dibilang kayak dulu misalnya ada yang namanya lapangan terbang, masa satu SKS. Lapangan terbang, sekarang nggak ada bang, adanya bandar udara. Ya, maksudnya kita belajar lapangan terbang itu cuma satu SKS gitu. Imagine gitu ya, padahal kita diajarin suruh ngedesain airport, apron, terus taxiway, bla 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 gitu. Terus kita bikin JKA ya, jalan kereta api 1 itu satu SKS masa. JKA 2 satu SKS gitu. Padahal kita suruh bikin stasiun kereta api apa segala gitu. Jadi semuanya dijejelin di situ gitu. Akibatnya ya udah belajarnya makin banyak, bahannya masih banyak, ujiannya ini ya udah IP-nya nggak bagus-bagus, terus banyak sekali dosen-dosen killer kan. Nah, cuma kita protes waktu itu, gimana kita mau cari kerja di luar gitu, terus dosen-dosen bilang, tenang aja, kalau lulusan Unpar pasti pasti diprioritaskan gitu loh. Emangnya kalau kita di dunia kerja ada, begitu lihat, ini sipil Parahyangan, kalau sipil Parahyangan dikali 1,5 nih IP-nya segitu, bisa protes. Mana ada. Saya kalau wawancara, kalau rekrutmen, enggak, saya cuma lihat IP-nya berapa sih, 2,5, nggak lewat nih, nanti ada yang 3,5, kita ambil yang 3,5 misalnya gitu kan. Kita kan nggak bisa bilang konversi begitu gitu. Nah itu tantangan pas kita kuliah. Cuma the good things-nya, waktu itu yang angkatan saya ini, kita bisa dibilang sipil yang sangat generalisir. Kita belajar A to Z ya. Semuanya kita pelajarin. ITB aja tingkat berapa tuh? Tingkat 3 tuh udah penjurusan. Struktur lah, tanah lah, atau misalnya irigasi gitu ya. Mereka udah penjurusan. Nah, kita belajar semua tuh. Asli. Ya, aku nggak tahu sekarang kalian belajar kayak gitu. Kenapa? Kami juga masih kayak gitu, Bang. Masih kayak gitu kan ya? Masih. Tapi buat aku sih satu benefit, satu kebanggaan ya. Karena kita lulus dari Teknik Sipil Parahyangan tuh nguasain semua loh. Betul. Karena pada saat kita lulus nanti, kan kita belum, kalau benar-benar masih tetap mau jadi engineer, kan kita belum tentu bisa milih, gue maunya ke struktur, gue maunya ke properti, atau gue ke irigasi, kan nggak bisa seperti itu. Karena kita yang pasti dibekali sama itu semua. Cuma ya itulah, IP-nya kecil-kecil dulu. Jadi yang tidak bisa dilupakan tuh IP-nya kecil-kecil ya, Bang? Iya. Tapi kesenangannya dapat lah ya, Bang, sama teman-teman di Sipil Unpar ya, Bang? Iya. Kalau benar sampai sekarang kurikulumnya belum diganti, ya kalian harus menyikapinya secara positif gitu. Artinya kita di kampus diberi modal yang jauh lebih banyak daripada university yang lain. Ya teman-teman, jadi kuliah dinikmati ya teman-teman. Oh iya. Malas ya. Ini kayak efek study from home, jadi kayak kita malas gitu Bang. Tapi semuanya harus. Itu praktikumnya gimana kalau study from home ya? Praktikumnya video Bang. Gitu. Gimana caranya? Tanah, beton, jadi bendungan tuh pakai video gimana caranya? Terima kasih pada dosen-dosen yang sudah jadi direkam gitu Bang, direkam nanti kami meeting by Meet atau Zoom gitu Bang, terus nanti dijelaskan di situ Bang. Terus IU tuh gimana? Ilmu ukur tanah gimana cara pakai video tuh? Nah itu siapa yang lagi ngambil PT ini, saya sudah lewat soalnya.
Kalau PT cuma dikasih datanya doang, Bang. Cuma dikasih datanya, terus ya udah bikin laporan aja. Bukan, tapi kan kalian harus belajar kan, apa misalnya mengoperasikan si teodolitnya, terus yang satu pegang bak ukurnya, Nah, itu catet. zaman Jadi nggak saya, ngerti Bang. apa-apa. Hah? Itu zaman saya pas offline seperti itu, tapi kalau online sih kurang tahu. Enggak, mungkin kalau sekarang semuanya disuruh cari di YouTube mungkin ya. Ya, tuh. Iya. Lebih sulit sih memang Bang, tapi ya kita nikmati seperti kata Bang George ya, harus happy teman-teman. Iya. Ya terus terang satu periode ini mungkin ya seluruh dunia akan bernasib yang sama gitu ya. Cuma ya aku ya belum tahu lah impactnya ini terhadap individu manusia secara keseluruhan, terutama di pendidikan ya. Pendidikan itu kan proses gitu ya, nggak bisa. Menurut saya study from home nggak bisa digantikan 100%. Ini terlepas dari masalah sosial, gue nggak ketemu teman atau apa, itu beda ya. Kalau sekolahnya mungkin ekonomi atau apa bisa. Kalau teknik kok rasanya nggak. Iya, betul. Kok rasanya ada sesuatu yang hilang misalnya gitu. Atau dokter aja misalnya, dokter. Gimana caranya dia mesti periksa pasien, mesti bedah ini gitu. Semua ya ada sesuatu yang hilang. Betul Bang. Nah, oke. Karena sudah waktu juga, kayak kita cukup lama ya ngobrol sama Bang. Tadi Bang cerita banyak tentang ekspedisi, buat teman-teman yang suka, yang hobinya mungkin sama kayak Bang George ya, mungkin bisa diikuti nih ya. Pengalaman Bang George banyak, ya kan, ekspedisi, naik gunung, ya kan, ajak teman-temannya mungkin nanti ya setelah pandemi ya. Terus mengoleksi barang-barang, ya kan, tuh jujur ya barang-barang lama. Waktu saya pertama kali dikasih tahu, ini nih Bang George koleksi Tintin, tuh saya langsung suka. Oh, Tintin adalah salah satu karakter ya, kartun yang lama. Jadi itu tuh seperti Snoopy mungkin ya. Jadi sampai kapanpun juga masih terlihat, masih dikenal semua orang ya Bang ya, seperti itu ya Bang ya. Terus jangan lupa tadi pesan Bang George sebagai kita nih anak milenial yang suka rebahan boleh teman-teman, tapi diingat olahraga itu penting ya kan. Mungkin dimulai dari yang mudah dulu kali ya Bang ya, kemudian yang ya ngikut-ngikut lah, yang ngikut-ngikut orang apa yang mudah kayak yoga atau segala macamnya. Terus jangan lupa telat makan, minumnya juga gitu teman-teman. Dari Amel mungkin ada yang mau disampaikan, Mel, kesan-pesan nih bersama Bang Jus, kayak seru ya tadi kan. Iya. Selama stay at home mungkin agak terlena ya bagian olahraganya. Diingetin lagi harus rutin makannya, harus olahraga. Pokoknya stay happy and healthy. Betul. Oke, Bang George, terima kasih banyak atas waktunya. Ini Sabtu-Sabtu diganggu ya, harusnya bisa istirahat ya Bang, maaf loh Bang. Terima kasih untuk pengalaman, sudah ngasih tahu nih hobi-hobinya. Ini jujur sebagai anak milenial kita, wah, ternyata Bang George saja masih menyimpan banyak kasih ya teman-teman. Jadi hobi tuh boleh, apalagi kalau misalnya bisa diabadikan nih kayak Bang George kan, gitu. Kalau gitu teman-teman, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Terima kasih sekali buat Bang George untuk mengisi hari Sabtunya dengan diwawancara nih mau sama kita. Semoga kita bisa ketemu nanti, nggak secara virtual ya Bang ya, di kampus mungkin, kalau Abang ke kampus boleh nanti ketemu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share nih episode kali ini karena seru banget bahasannya. So, stay tune di obrolan anak sipil. Dadah!